Shalom, shalom. Shalom. Saya belum, saya ingin melihat wajah-wajah yang tersenyum dan penuh sukacita hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita kasih tos, kasih salam ke teman-temannya. Tuhan memberkati kalian, bilang Tuhan gitu. berkati. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Minimum 5 orang. Ya. Wow. Kita ketemu lagi di sini ya. Selamat datang buat teman-teman dengan keluarga, dengan pasangan hari ini yang beribadah. Kita percaya bahwa hari ini penuh dengan sukacita, akan ada mujizat hari ini, akan ada terobosan dalam hidup kita. Selamat datang buat juga yang ada di online. Silakan duduk teman-teman. Kita juga akan hari ini akan dilayani oleh Pastor Elsid Basri dari Abalop. Nah, saya mau ada sedikit cerita nih, tadi pagi saya membaca Roma 12 ayat 12. Jadi kan isinya adalah bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ya kan kita udah hafal ayat itu. Kan kita kan hari ini kan ada banyak yang cengbeng kan, banyak yang berziarah gitu kan. Jadi dari Kinder Phil itu udah macet, udah panjang gitu kan. Nah, dari situ tuh apa yang kami lakukan ya, kami memikirkan bersukacita. Kami percaya bahwa kita percaya bahwa apa yang akan nanti setelah selesai macet ini, ketika meskipun macet saat ini, sampai di gereja kita akan penuh dengan sukacita gitu. Jadi bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi setengah jam dari macet ini kita akan penuh sukacita. Saat itu sabarlah dalam sesakan karena macet. Banyak orang yang mengeluh saat macet. Kadang kalau kita dipotong kita ngedumel, ya kan? Kenapa kita tidak bersukacita tentang apa yang akan terjadi setelah selesai macet ini? Dan bertekunlah dalam doa. Di perjalanan ini kita berdoa aja, gitu aja kan? Jadi terkadang kita harus memikirkan ke depan. Kita yang saya tahu bahwa dalam hidup ini masa depan saya penuh pengharapan. Meskipun kondisinya hari ini tidak seindah itu, it's okay. Yang penting masa depan saya penuh pengharapan. Ya, itu sih dari cerita pagi ini. Yang penting saya sukacita terus. Saya percaya saya akan bertemu dengan keluarga di sini. Saya akan penuh dengan sukacita. Saya akan mendengar kesaksian-kesaksian yang hidup dari teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Engkau Tuhan yang bertata dalam kebaktian ini, dalam ibadah ini, kami meninggikan-Mu, kami percaya kasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih untuk darah yang tercurah, darah yang tertumpah. Kami percaya nama kami telah tertulis di buku kehidupan. Terima kasih karena kami menjadi umat pilihan-Mu. Terima kasih kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar Bapa. Bapa, pada saat ini kuduskan kami, layakan kami memanggil Engkau Bapa, dan kami percaya kami pulang ke rumah dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru. Kami percaya akan ada pemulihan hubungan, kami percaya hidup kami juga akan menjadi perpanjangan tangan-Mu, akan menjadi berkat, akan menjadi duta-duta kerajaan-Mu. Bapa, saat ini kami memulai ibadah kami dengan dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Yang percaya katakan amin. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Saudara, mari bangkit berdiri. Di tempat ini kita percaya kita akan memuji Tuhan karena Tuhan kita nama yang berkuasa ya, nama yang ajaib ya. Bagi saudara yang saat ini mengalami sakit atau tekanan ya, mari saudara tarik napas. Ingat bahwa nama itu adalah nama yang penuh kuasa. Dialah nama Yesus memberikan kita kemenangan. Yes, mari kita bersukacita dalam Dia. Hanya Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Ku
tangan. Yes. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Yes, haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Yes, haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan Dia yang termulia, Kau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Dia yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan dengan sukacita, Engkau yang termulia, Engkau yang Mulia amin, di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes, dialah nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskan. Yes, segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Amin. Haleluya. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Yes, mari kita bersuka. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja, segala Raja. Yes, haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Amin. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang kuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes. Haleluya. Yes, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Betapa indahnya kita di dalam Tuhan. Setiap kita yang dibebaskan, kita boleh memuji Tuhan dengan kebebasan. Ya, karena Dia Bapa kita yang baik, Dia Allah kita yang perkasa,
Dia Bapa kita yang mulia. Biar setiap kita boleh membawa kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat pribadi kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Di bumi dan di surga. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga disembah. Hanya Kau Tuhan. Amin. Kau tak pernah terlambat. Kau tak pernah terlambat. Di dalam setiap musim hidupku. Hanya Kau Tuhan. Bawa hidup kami. Ku bawa hidupku dalam tahta-Mu. Selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu. Biar mataku seperti mata-Mu. Dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Yes Lord, inilah pengakuan kami Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau yang begitu baik Tuhan. Amin. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga disembah. Hanya Kau Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan yang tidak terlambat. Yes, terlambat di dalam setiap musim hidupku. Hanya Kau Tuhan. Ku bawa hidupku dalam tahta-Mu. Selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Biar hati kami, biar hatiku seperti hati-Mu. Biar mataku Seperti mata-Mu. dan Ku pandang semua rencana-Mu. ku tahu semua baik bersama-Mu. Haleluya. Yes Lord, tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Di bumi dan di surga. Tiada yang seperti-Mu. Di bumi dan di surga disembah. Hanya Kau Tuhan. Kau tak pernah terlambat. Di dalam setiap musim hidupku. Hanya Kau Tuhan.
seperti matamu, dan ku pandang semua rencanamu. Ku tahu semua baik bersamamu. Kita naikkan dengan lembut. Biar hatiku seperti hatimu, dengan sepenuh hati Tuhan. Biar mataku seperti matamu, Dan ku pandang semua rencanamu. Ku tahu semua baik bersamamu. Ku tahu semua baik bersamamu. Ku tahu semua baik bersamamu. Kau yang baik, jadikan hati kami sama seperti hatimu. semua baik Hatimu Bapa, jadikan kami seperti-Mu, memiliki belas kasihan-Mu, sama seperti-Mu Tuhan. Bawa hidup kami di hadapan Raja yang mulia. Oh Jesus, ya Rabba Yaseh. Haleluya, haleluya. Sebab tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau Bapa, Kau Tuhan,
Huria barala 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 bayasyara barala barala bayashe. Huria barala barala bayasyara barala 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 bayasyara barala 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 bayarala hurra barala bayasikara barala bayashe. Jesus, haleluya. Biar hatiku seperti hatimu, biar mataku seperti matamu, dan ku pandang semua rencanamu. Ku tahu semua baik bersamamu. Biar hati kami Tuhan, biar hatiku seperti hatimu, biar mataku seperti matamu, dan ku pegang semua rencanamu. Ku tahu semua baik bersamamu. Ku tahu semua baik bersamamu. Ku tahu semua baik bersamamu. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan ketika Engkau hadir, maka kasih-Mu mengikat setiap kami. Kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Dan kebenaran-Mu yang berotoritas memerintah atas hidup kami. Kami mau datang dengan hati yang haus. Kami lapar Tuhan. Kami rindu mengerti isi hati-Mu. Kami rindu memahami kehendak-Mu atas kami. Berbicaralah Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Dan kami mau mendengarkan apa yang menjadi sabda-Mu. Dan apa yang sesungguhnya Engkau inginkan untuk kami mengerti dan lakukan. Kami izinkan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang menginspirasi dan membukakan kebenaran-Mu. Sampai kami mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Ya, sebelum duduk saudara, bolehkah saudara salami kanan, kiri, depan, belakang. Bilang begini, Tuhan mau bicara khusus buat kita. Haleluya. Haleluya. Baik, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara terkasih. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Bolehkah semuanya lihat ke depan sini dan senyum dulu sama saya? Ya, oleh kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan hari ini kita bisa bersama bersekutu, menyembah Tuhan dan merayakan kasih setia Tuhan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya. Saya perkenalkan sedikit, Bapak Ibu Saudara, nama saya Elsid Basri. Ya, saya hadir bersama istri saya dan juga ada 2 putra saya dan kesempatan ini hadir salah satu putra saya. Dan saudara sekalian, kami dari jemaat yang di Jakarta, ya, kita sama-sama tubuh Kristus dan hari ini Tuhan mau berbicara kepada setiap pribadi kita. Apakah saudara siap? Kalau saudara siap bilang yes.
Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, buah pertobatan sejati, apakah itu buah roh? Apakah itu buah jiwa-jiwa? Apakah itu buah ya? Kita melayani Tuhan, pada hakikatnya adalah kita berbuah itu adalah menjadi pelaku firman. Firman Tuhan ajarkan, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, pertanyaannya, kenapa enggak semua anak Tuhan, kenapa enggak semua orang Kristen menjadi pelaku firman? Kita bisa dengarkan firman berpuluh-puluh, beratus, beribu-ribu kali, saudara. Itu tidak menjamin bahwa kita adalah pelaku firman. Nah, itu sebabnya saat ini saya ajak kita untuk kita bersama-sama belajar bagaimana caranya menjadi pelaku firman, ya, saudara. Oke, bisa next, klik. Ya. Nah, saudara, di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 sampai 22, kita akan baca bersama-sama bergantian, ya. Saya akan baca ayat yang ganjil dan saudara kita semua yang akan membaca ayat yang genap. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Dia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, apa itu menjadi pelaku firman? Saudara, menjadi pelaku firman adalah kita taat melakukan firman Tuhan. Ya. Nah, kenapa kita tidak selalu melakukan firman Tuhan? Next, ya, saudara, di ayat 22 firman Tuhan ajarkan gini, saudara. Kita tidak taat melakukan firman Tuhan karena kita menipu diri. Nah, apa itu menipu diri sendiri, saudara? Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata menipu diri sendiri ini adalah paralogizomai. Coba semua sebut sama-sama saya, paralogizomai. Ya, gampang sekali diingat, saudara. Apalagi kalau yang suka makan somai, saudara, ya. Jadi kalau saudara makan somai, saudara ingat paralogizomai. Apa itu, saudara? Paralogizomai adalah, ini menarik sekali, saudara. Kenapa kita nggak taat melakukan firman Tuhan? Karena kita salah perhitungan. Paralogizomai artinya misreckon, miscount, saudara. Jadi rupanya firman Tuhan jelaskan begini, kenapa kita baca firman, dengar firman, enggak selalu taat, saudara. Karena di dalam benak kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kita sudah punya perhitungan kita sendiri. Ketika kita dengar firman, terlebih berkat memberi daripada menerima. Ntar dulu, saya sudah punya perhitungan. Kalau saya memberi, maka ini jadi kurang, ini semua udah ada posnya. Nah, kalau kurang bagaimana saya bisa terlebih diberkati? Nah, itulah sebabnya saya tidak taat.
Firman Tuhan ajarkan, kasihilah musuhmu. Waduh, saya punya perhitungan sendiri. Kan Yesus nggak tahu apa yang dilakukan musuh saya yang satu ini kepada saya. Saya punya perhitungan dengan dia. Kenapa? Karena dia berutang sesuatu kepada saya. Bukan cuma berarti utang secara finansial, tapi dia punya utang, dia harus bayar kepada saya. Yaitu saudara, dia punya utang kesalahan terhadap saya. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya saudara, ketika kita bersandar pada pengertian kita sendiri, maka kita menjadi salah perhitungan. Coba tengok kanan kiri, bilang sama sebelahnya, saya ngerti banget, kasih tahu sebelah. Amin, saudara. Ya, oh jadi rupanya ini yang membuat kita nggak selalu taat, saudara. Makanya kita jadi nggak berbuah lebat, saudara. Bahkan kita tidak berbuah karena kita tidak taat. Nah, saudara, inilah yang kita hadapi. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan ajarkan di ayat selanjutnya, terimalah dengan lemah lembut. Katakan sama-sama saya, 2, 3. Terimalah dengan lemah lembut. Ini kuncinya, saudara. Kenapa kita nggak mau taat? Karena kita nggak mau terima, saudara. Enggak. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Enggak, saya nggak mau terima. Karena kalau saya memberi, hitungan saya malah jadi berkurang. Bukan diberkati. Saya nggak mau terima, saya menolak. Kasihlah musuhmu, saya nggak mau terima. Karena musuh saya banyak sekali kesalahan terhadap saya. Nah, itulah sebabnya firman itu jadi tidak tertanam di dalam hatimu. Kalau kamu terima firman itu, maka firman itu masuk dan tertanam di dalam hatimu. Tapi kalau kamu nggak terima, maka firman itu enggak tertanam, itu sebabnya tidak berbuah. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya firman itu tertanam dan kita bisa menerima? Mari saya ajak untuk kita belajar, saudara, apa yang firman Tuhan ajarkan. Mulai ayat yang ke-19, ada 4 langkah untuk kita, saudara, menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, yang pertama adalah mendengarkan penuh perhatian. Di ayat 19 firman Tuhan berkata begini, saudara. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang, nih saudara, gimana caranya mendengarkan penuh perhatian? Ada 3. Yang pertama, hendaklah cepat untuk mendengar. Apa itu cepat untuk mendengar? Next, ya, yaitu mendengarkan firman Allah dengan aktif dan haus. Ya, saudara, ini penting sekali supaya firman Tuhan enggak dipatok burung, saudara. Kalau kita enggak dengarkan, maka itu berlalu begitu saja, jatuh di pinggir jalan, habis itu hilang, saudara. Nah, itulah sebabnya berkali-kali Yesus mengajarkan. Perhatikan, saudara, ini Yesus yang ngomong, saudara, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Berkali-kali, enggak cuma sekali 2 kali. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Coba semua saya ajak angkat tangan kanan. Semua, ya, lalu pegang telinga kanan kita. Bilang sama sebelah saudara, punya kuping dengerin. Yesus yang ajarin loh, saudara. Perhatikan, Yesus enggak ngomong begini. Siapa punya kulit hendaklah meraba. Siapa punya lidah hendaklah ya kalau mengecap ada di
Perjanjian Lama. Tapi saudara perhatikan, hendaklah punya hidung, hendaklah mengendus. Enggak ada ayatnya. Saudara. Ada dari 5 panca indera yang Yesus sangat concern, saudara. Yaitu apa? Telinga dan mata. Saudara. Berkali-kali Yesus ajarkan, karena kita punya telinga, belum tentu kita attentif. Nah, yang kedua adalah, next, lambat untuk berkata-kata. Apa itu lambat untuk berkata-kata, saudara? Yaitu menahan diri untuk langsung menyimpulkan dengan pengertian saya sendiri. Salomo katakan begini, saudara. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Ini disampaikan Yakobus di dalam konteks kita menerima firman, saudara. Jadi ini semua masih di dalam konteks terimalah dengan lemah lembut firman. Nah, waktu kamu mau terima ini, kamu pertama harus dengar, cepat untuk mendengar. Yang kedua, waktu kamu dengar, kamu jangan langsung, wah nggak bisa, itu nggak bisa. Memberi, itu mah buat orang kaya. Saya bukan orang kaya, nggak punya banyak lebih. Jadi ayat ini bukan buat saya. Nah lihat saudara, itu namanya saudara cepat berkata-kata. Terlalu cepat ambil kesimpulan. Padahal saudara, kebenaran memberi itu berlaku bagi setiap orang percaya. Bahkan bagi setiap orang, saudara. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Nah jadi kalau kita tiba-tiba ambil kesimpulan berdasarkan pengalaman dan pendapat kita sendiri, makanya kita nggak bisa terima firman, saudara. Firman itu nggak bisa tertanam, saudara. Waktu saya dengar firman, kasihilah musuhmu. Wah, tapi kalau buat musuh yang satu itu nggak bisa. Itu nggak berlaku bagi musuh saya yang satu ini. Lihat saudara. Ya, ketika kita sudah mengambil kesimpulan berdasarkan pengertian saya sendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan ajarkan, percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Untuk kamu mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat dan pikiranmu semata. Makanya kamu gak terima firman, kamu menolak firman itu. Nah saudara, yang ketiga adalah saudara, lambat untuk marah. Katakan sama-sama saya, 2, 3. Lambat untuk marah. Ini masih di dalam konteks menerima firman, saudara. Apa itu lambat untuk marah? Yaitu menahan diri untuk bereaksi, menolak firman Allah saat saya nggak setuju dengan firman itu. Saat saya merasa tidak nyaman. Bukan cuma saya mengambil kesimpulan, tapi saya nyatakan ini tidak berlaku bagi saya. Wow. Apa yang ada di benak saudara ketika mendengar kata marah? Sebagian besar kita akan menghubungkan marah dengan kondisi emosional, saudara. Iya, dia marah, orangnya cepat emosi. Nah, itu menurut saudara. Tapi tahu nggak menurut firman Tuhan? Firman Tuhan justru menghubungkan marah bukan dengan emosional. Firman Tuhan menghubungkan marah dengan pikiran rasional. Di mana ayatnya? Mari kita lihat. Yaitu di dalam Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Lihat, kemarahan tidak dihubungkan dengan emosi, tetapi dihubungkan dengan rasio. Itu artinya apa? Orang yang cepat marah itu bodoh, saudara.
Coba tengok kanan kiri, apakah suka cepat marah? Saudara lihat sebelah. Hah? Ya. Ya. Artinya apa saudara? Firman Tuhan bilang orang yang cerdas enggak cepat marah. Saudara. Dan itu diungkapkan dalam Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang emosional. Apakah dikatakan demikian? Marah terutama hubungannya dengan intelektual, saudara. Orang pinter yang betul-betul saudara cerdas itu enggak akan marah-marah terus. Marah-marah terus enggak. Itu berarti dia kurang pinter. Ada yang ketawa-ketawa, jangan-jangan pengalaman saudara. Ya. Karena marah hubungannya terutama dengan rasio, dengan cara berpikir. Nah, sekarang apa hubungannya dengan menerima firman saudara? Ya, next. Firman Tuhan ajarkan, kamu lambat untuk marah. Jangan begini loh. Kamu ketika dengar firman, ketika kamu baca firman, kamu marah. Enak aja ya firman Tuhan ajarin. Ampuni sesamamu. Yesus nggak tahu apa yang dia lakukan sama saya. Begitu buruk yang dia lakukan sama saya. Tiba-tiba Yesus bilang ampuni. Enggak semudah itu. Sampai kapanpun saya enggak akan ampuni dia. Walaupun dia datang, dia bersujud, bertelut cium kaki saya enggak akan mau ampuni dia. Lihat saudara. Marah itu ketika kita bereaksi, nggak bisa, ini kebenaran, nggak adil bagi saya. Itulah sebabnya kita nggak menerima firman, saudara. Karena kita marah, kita menolak firman itu, kita bereaksi negatif terhadap firman. Yang saya sebutkan hanyalah sedikit contoh, saudara. Boleh saya ajak setiap kita tanya pribadi setiap kita saat ini. Apa kebenaran yang saya tolak? Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan yang hati saya nggak mau terima? Makanya firman itu nggak tertanam dan makanya berbuah. Bapak Ibu Saudara terkasih. Itulah sebabnya firman Tuhan ajarkan. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sekarang saudara mengerti kenapa firman Tuhan ajarin renungkanlah firman itu siang dan malam. Kenapa? Supaya saudara waktu enggak masuk ke otak, ini gimana sih? Kok firman Tuhan ajarin saya memberi, saya juga kurang. Gimana bisa memberi sih? Itu renungkan saudara, izinkan Roh Kudus yang menginspirasi, menyesapkan, bukan menyesatkan ya saudara, menyesapkan, memasukkan kebenaran itu ke dalam roh kita. Untuk hati kita menerima kebenaran itu dan kita beroleh kasih karunia untuk taat, saudara. Amin. Aminnya kurang kenceng, saudara. Amin. Ya, itulah yang diajarkan firman Tuhan, saudara. Jadi ada 3 cara, langkah untuk mendengarkan penuh perhatian. Katakan sama-sama saya, yaitu apa? Cepat untuk mendengar. Semuanya, cepat untuk mendengar. Lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Yang kedua adalah menyingkirkan penghalang, saudara. Di ayat selanjutnya firman Tuhan ajarin begini, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor
Dan kejahatan yang begitu banyak itu, apa itu yang kotor? Yang terutama adalah dosa. Saudara. Kita nggak bisa berbuah karena masih ada dosa yang saya simpan. Masih ada dosa, ya saya senang seorang hamba Tuhan menyebut dengan istilah pet sin. Saudara, saudara tahu pet sin? Dosa kesayangan, saudara. Wah. Yaitu dosa yang dipelihara kayak binatang peliharaan, pet. Saudara. Ada orang-orang tertentu yang punya pet sin itu apa, saudara? Dosa yang dipelihara, yaitu khawatir. Wah, setiap hari khawatir, saudara. Melek mata bangun pagi khawatir. Malam mau tidur khawatir, saudara. Itu dosa dipelihara, disayang, sampai-sampai saudara, kalau satu pagi dia melek mata bangun pagi enggak khawatir, maka dia akan merasa apa? Saya akan merasa khawatir. Kenapa ya saya enggak khawatir? Wah, ya karena saking disayang itu dosa. Nah saudara, apakah ada dosa yang saya pelihara? Itu menghalangi saya untuk firman Allah itu saya terima. Untuk saya izinkan firman itu tertanam dalam hati saya. Nah itulah sebabnya firman Tuhan ajarkan buang segala dosa itu bukan sebagian. Tapi segala sesuatu. Semuanya dosa kesayangan, dosa yang sekali-sekali terjadi, dosa yang menjadi kebiasaan dan seterusnya, saudara. Dan firman Tuhan melanjutkan, saudara, kata kotor itu next ya, di dalam bahasa aslinya ini menarik sekali, saudara. Yaitu wax of ear, saudara. Kotoran telinga. Jadi waktu firman Tuhan ajarin, buanglah segala sesuatu yang kotor itu, maksudnya adalah begini, saudara. Buanglah segala sesuatu yang menghalangi engkau mendengarkan firman. Apa itu kotoran telinga, saudara? Kotoran telinga secara rohani adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk saya menerima firman. Termasuk berhala, saudara. Termasuk gadget, saudara. Wah, saudara. Ini pada zaman ini, saudara. Pada masa ini bisa menjadi penghalang saya mendengarkan firman. Untuk saya menerima firman. Saudara, di keluarga kami mengalami pergumulan di mana? Ya, ini putra saya yang pertama 17 tahun. Putra kedua 13 tahun. Karena banyak online, saudara, masing-masing sibuk dengan laptopnya, saudara. Zoom, meeting, lalu juga belajarnya online dan seterusnya. Wah, setiap orang sibuk dengan gadget, dengan laptop, dengan handphonenya, saudara. Sampai-sampai kita mau duduk berempat. Datang kepada Tuhan aja itu sulit sekali. Sulit karena semuanya sibuk, saudara. Ada di rumah tapi semua masing-masing dengan gadgetnya. Sampai satu titik, nih kalau begini terus, ini kita dihalangi oleh gadget untuk kita datang kepada Tuhan dan izinkan Tuhan berfirman. Sampai kita harus ambil keputusan, oke, semua gadget taruh sini, masuk laci, semua handphone, semua laptop masuk. Sekarang semua duduk, kita gandengan tangan, kita datang kepada Tuhan. Sampai kita harus tegas ambil keputusan. Kenapa? Karena banyak sekali penghalang untuk kita menerima firman Tuhan. Apakah penghalang dalam hidup saudara? Dalam menerima firman? Saudara, ketika kita mampu mengidentifikasi penghalang kita, dan kita taat menyingkirkan penghalang ini, maka saudara kita beroleh kasih karunia untuk firman itu kita terima di dalam hidup kita, saudara. Dan yang disingkirkan bukan cuma penghalang
mendengarkan firman Tuhan, kotoran telinga itu. Tetapi juga kejahatan yang begitu banyak itu termasuk saudara sikap hati yang angkuh, sikap hati yang mengeraskan hati, yang menolak firman Allah, yang gak mau diajar. Saudara sekalian, langkah kedua adalah menyingkirkan penghalang. Boleh saya ajak setiap kita tanya diri sendiri, apa penghalang yang saya hadapi di dalam saya menerima firman Tuhan? Saudara, kalau penghalang ini enggak disingkirkan, makanya kita enggak terima firman Tuhan. Yang ketiga adalah di ayat berikutnya, firman Tuhan ajarkan, terimalah dengan lemah lembut. Nah, ini adalah satu sikap hati yang paling banyak dipahami, disalahpahami oleh anak-anak Tuhan, saudara. Karena di situ ada kata lemah dan ada kata lembut, saudara. Ya, apa itu lemah lembut? Lemah lembut itu tidak hubungannya dengan perilaku tindakan yang lemah dan atau yang lembut, saudara. Karena lemah lembut adalah sikap hati, yaitu sikap hati yang mudah diajar, yang mau dibentuk, yang terbuka, yang mengizinkan firman Tuhan itu bekerja, yang hormat dan menghargai firman Tuhan, bahwa firman Tuhan yang berdaulat atas hidup saya. Dan saudara, sedemikian penting sikap hati lemah lembut ini sampai Yesus bilang begini, kamu datang kepadaku, belajar kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saudara, Yesus begitu lemah lembut, saudara. Yesus mengizinkan Bapa yang mengatur hidupnya. Sampai Yesus berkata, anak tidak melakukan segala sesuatu dari dirinya sendiri, kecuali Bapa yang memerintahkannya. Itulah sikap hati yang lemah lembut, saudara. Apa yang firman Tuhan ajarkan, saya taat. Dan kenapa ini penting? Karena saudara, ketika sikap hati kita lemah lembut, firman itu tertanam dan menyelamatkan jiwa saya. Perhatikan saudara, kata tertanam di situ, engrafted. Artinya saudara, firman itu kalau saya lemah lembut, jadi bisa dicangkokkan, saudara. Saudara tahu cangkok, saudara? Saudara yang suka berkebun, saudara mengerti kata cangkok, saudara. Cangkok bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya dari suatu pohon. Enggak. Cangkok itu artinya ada usaha yang disengaja untuk ada sesuatu yang lain di luar pohon itu masuk menyatu dengan pohon itu dan hidup bersama dengan pohon itu menjadi satu kehidupan. Itulah cangkok. Jadi firman Tuhan ajarin begini, kalau sikap hati kamu lemah lembut, kamu terbuka, kamu mau diajar oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu bertolak belakang lo dengan jiwamu. Makanya Yesus ajarin, kalau kamu mau ikut aku, menyangkal diri. Saudara ngerti kenapa menyangkal diri? Karena pikiran saya maunya saya mementingkan diri saya sendiri. Saya itu cenderung egois. Saya itu cenderung berpusat kepada kepentingan saya sendiri. Firman Tuhan ajarin apa? Kasihilah sesamamu. Bertolak belakang. Kemauan saya maunya apa? Saya maunya untuk saya fokus kepada diri saya sendiri. Saya maunya mengasihi nyawa saya. Firman Tuhan ajarin apa? Barang siapa mengasihi nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bertolak belakang. Saudara, perasaan saya mudah terombang-ambing. Saya bisa moody, happy, senang. Saya bisa mood saya jelek.
Saya bisa khawatir, saya bisa takut, saya bisa mood saya tidak stabil. Tapi firman Tuhan ajarkan apa? Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Bersukacitalah, bergembiralah karena Tuhan. Saudara sekalian, bertolak belakang dengan perasaan saya yang terombang-ambing. Itulah sebabnya Yesus ajarkan, menyangkal diri, sangkali dirimu. Apa saudara? Saya nggak mau ikuti perasaan saya. Saya nggak mau ikuti pikiran saya yang nggak sesuai firman Tuhan. Saya sangkali kehendak saya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi saya mau cangkokkan firman ini, kebenaran ini saya cangkokkan di dalam hati saya. Bahwa Allah kebenarannya itu yang berdaulat atas hidup saya. Yang mengatur hidup saya, bukan perasaan saya. Bukan kemauan saya, bukan pikiran saya sendiri. Saudara, inilah sebetulnya PR anak Tuhan seumur hidup, saudara. Ini yang disebut dengan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini yang disebut dengan, saudara, proses pertumbuhan rohani, saudara. Ini yang disebut dengan menyangkal diri, memikul salib. Setiap hari firman Tuhan itu dicangkokkan, saudara. Dicangkokkan. Saya izinkan firman Tuhan itu masuk ke dalam hati saya. Saya terima kebenaran itu, walaupun pikiran saya bertentangan dengan firman. Walaupun kehendak saya bertentangan dengan firman. Saya menyangkal diri saya sendiri. Saya menyangkal jiwa saya. Dan firman itu ketika tertanam, itu menyelamatkan jiwa saya, saudara. Itulah sebabnya, saudara, orang Kristen kalau nggak lakukan ini, tetap aja bisa sesat, saudara. Kenapa? Bukan firman yang mengarahkan hidupnya, tapi pikirannya sendiri, tapi kehendaknya sendiri, tapi perasaannya sendiri. Saudara sekalian, ketika kita mengerti kebenaran ini, dan setiap hari kita cangkok kebenaran ini masuk ke dalam hati saya. Oh saudara, dengar saudara, cepat atau lambat. Perhatikan saudara, cepat atau lambat kita pasti berbuah. Amin. Sekarang coba tengok kanan kiri. Kamu sudah berbuah belum? Ya. Ya. Jangan-jangan lupa cangkok. Ya. Nah, sekarang saudara ngerti nggak? Intinya tuh ini yang harus terjadi. Makanya baca firman. Lah kalau nggak baca, apa yang mau dicangkok? Apa yang masuk? Makanya renungkan firman. Kalau nggak direnungkan, apa yang mau dicangkok? Makanya saudara bagikan firman, diskusikan firman. Kalau kita nggak diskusi, kalau kita nggak saling membagi, apa yang mau dicangkok, saudara? Dan ketika kita ngerti ini, saudara, kita praktekkan, hidup kita berorientasi firman Allah, ditopang oleh firman Allah, berpusat kepada firman Allah, diatur oleh firman Allah, hidup kita saudara, kuasai oleh firman Allah. Dengar saudara, maka terjadi yang keempat ini, yaitu kita akan melakukan dengan taat. Saudara. Kita bersikap lemah lembut, merendahkan hati, maka kita beroleh anugerah untuk kita melakukan firman Allah dengan taat. Yaitu saya mempercayakan diri saya pada Allah dengan taat melakukan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak ada satupun di antara kita yang sudah sempurna. Amin. Di sini ada yang sudah sempurna? Angkat tangan, bukan saya, Saudara. Ya. Kalau ada yang angkat tangan, saudara, mari kita sembah dia, saudara. Jangan-jangan dia Tuhan sudah sempurna. Kita semua belum sempurna, termasuk saya, saudara. Saudara tahu dalam dinamika kehidupan, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita melakukan kesalahan. Betul, saudara? Dan kita enggak
seringkali tidak sadar bahwa tiba-tiba bisa-bisa kehendak saya yang menguasai hidup saya lagi. Pikiran saya yang tidak selalu benar ini yang menuntun hidup saya lagi. Bukan lagi firman Tuhan. Nah, kesempatan ini saudara, saya rindu bagikan apa yang kami alami. Ini perkara kelihatannya kecil saudara. Tapi tahu nggak saudara, ini terjadi dan begitu mengganggu kehidupan kami sekeluarga. Oke, singkatnya adalah begini saudara. Satu kali kami pergi liburan. Nah, kami suka bertualang saudara, ya. Road trip, saudara tahu road trip? Perjalanan dengan mobil ya, dengan kendaraan sendiri lewat jalan darat. Sejak tol itu nyambung dari saudara Jawa Barat sampai Jawa Timur ya, kita beberapa kali melakukan road trip saudara di Pulau Jawa ini. Nah, singkat cerita, sampailah kami kepada satu daerah yang kami mengira itu sudah cukup pedalaman saudara. Dari mana kita tahu? Waktu kita masuk sawah, lewatin kampung perkampungan, terus masuk kebun, kebunnya makin lembat jadi hutan saudara, dan hutan masuk lebih dalam lagi, sampai waktu kita buka gadget, lihat Google Map, enggak dapat sinyal saudara. Wah, dan waktu kita masuk ke dalam hutan itu saudara, kita enggak tahu kita ada di mana. Dan waktu Google Map lihat enggak bisa dapat sinyal, sampai-sampai saya, istri dan 2 putra saya di dalam mobil saudara, pandang-pandangan. Inilah yang disebut tersesat saudara. Dan saudara tahu waktu kita lagi jalan begitu, tiba-tiba ada 2 cabang itu berjalan. Jalanannya itu ada satu ke kiri, satu ke kanan saudara. Nah, dua-duanya kita lihat tidak menjanjikan jalan keluar saudara. Nah saudara, istri dan 2 putra saya bilang, papa ke kiri aja papa. Papa kiri, mereka bertiga usulkan kepada saya. Kiri papa, tapi kan kepala keluarganya saya saudara. Yang nyetir mobil kan saya saudara. Yang ambil keputusan terakhir kan saya. Singkat cerita, saya putuskan ke kanan saudara. Dan saudara tahu jalanan itu dari tanah sampai berbatu-batu, sampai itu sudah bergelombang gak karu-karuan, mobil kita sampai begini-begini saudara. Ya saudara, itu sudah kiri kanan hutan lebat, bahkan sampai lewatin ya daerah yang kalau saudara kita lihat itu horor ya saudara. Dan rupanya hari semakin gelap dan maghrib, dan sampai singkat cerita berjam-jam kita lewat, lebih dari 3,5 jam akhirnya kita berhasil lewatin itu, dan akhirnya kita sampai di rumah larut malam saudara. Jam 1:30, 1:30, wah udah terlalu capek saudara. Dan waktu saya nyampe rumah lihat mobil saya saudara, wah penuh dengan bilur-bilur saudara. Penyok bempernya, lecet pintunya saudara, yang luka-luka di depan, belakang, kiri, kanan. Tetapi saudara, yang terburuk bukanlah pemandangan itu. Yang terburuk adalah ketika saya melihat wajah istri dan kedua putra saya. Bukan cuma mereka capek saudara, mereka bete. Tahu nggak? Istri saya, 2 putra saya menatap saya itu udah begini. Mereka menahan kemarahan. Kenapa enggak belok kiri? Saya udah tahu lah, ini bakal panjang ini urusan nih saudara ya. Tapi karena udah capek, ya sudahlah. Yang mau mandi, mau tidur, ya sudahlah. Tapi saudara, rupanya istri saya nggak bisa tidur. Dan saya juga nggak bisa tidur, anak-anak udah kecapean tidur. Di kamar itu saudara, mulailah saudara. Wah ini suami-suami ketawa-ketawa, berarti pengalaman. Ya, kenapa kamu nggak belok kiri? Wah, dan seterusnya, waduh saya udah pusing kepala saudara. Udah capek lagi saudara. Tahu nggak saudara saya jawab apa? Tahu nggak?
belok kiri emang menjamin lebih baik? Jangan-jangan belok kiri jalannya lebih hancur. Kamu kan juga nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Kita nih tersesat, tahu nggak? Mungkin belok kanan malah lebih baik. Kan nggak ada yang tahu. Wah, kita berdebat, saudara. Kita ribut, saudara. Kenapa? Karena saya nggak merasa saya berbuat kesalahan. Lah ini kan kita memang udah tersesat, terus mau gimana? Emangnya kiri menjamin lebih baik dan seterusnya. Dan saudara tahu, singkat cerita besok pagi, hari kedua, hari ketiga, saudara, kami mengalami atmosfer kehidupan berkeluarga yang kelam, saudara. Kenapa? Anak-anak juga udah, ya saudara, kok anak-anak saya bisa nggak respect ya sama papanya. Kenapa? Karena mereka bete, papanya belok kanan. Coba, cuma urusan belok kanan dan belok kiri, saudara. Saudara sekalian, akhirnya setelah 3 hari, saya tahu ini nggak benerin, ini mestinya nggak begini. Ini nggak boleh terjadi begini. Sampai akhirnya saudara, singkat cerita, Roh Kudus menemplak saya, saudara. Yaitu apa? Hidup saya sudah izinkan dipimpin oleh rasio saya sendiri. Oleh alibi saya sendiri. Oleh pikiran yang saya susun sendiri. Oleh kehendak saya sendiri. Oleh jiwa saya yang sudah menuntun hidup saya, makanya tidak membuahkan damai sejahtera. Dan ketika kebenaran ini menemplak saya, saudara, yang kita harus lakukan adalah apa? Saya tahu, saudara, saya harus bertobat. Bukan soal benar atau salah, tetapi respon yang benar. Ketika kita menghadapi suatu perkara. Dan saya bertobat, saudara, saya berdoa, Tuhan ampuni saya salah berespon. Dan akhirnya saudara, di hari ketiga itu saya panggil istri dan kedua putra saya. Saya ajak mereka duduk bersama. Saya bilang, ampuni papa ya, papa salah, doain papa. Dan mereka rupanya sudah memendam sekian hari. Waktu mereka doain saya, siapa yang nangis? Saudara tebak? Yang nangis mereka duluan. Tiba-tiba istri saya, kedua putra saya rupanya, ya udahlah, istri saya nangis, dua putra saya nangis, saya juga nangis. Dan Tuhan memulihkan hubungan kami, saudara. Saudara, ya mau tepuk tangan, kita tepuk tangan buat Tuhan. Saudara. Ketika kita izinkan pikiran kita yang menuntun hidup kita, kehendak kita, perasaan kita yang menuntun hidup kita, buahnya adalah negatif, saudara. Tetapi ketika kita izinkan firman Tuhan yang menuntun, maka kita akan melihat buah dan itu menjadi nyata. Ada kasih Allah, ada sukacita yang sejati, ada damai sejahtera yang menaungi setiap kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, bolehkah saya tanya setiap pribadi, setiap kita cek pribadi kita, apakah saya sudah menjadi pelaku-pelaku firman? Ini saya ajak kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Berapa banyak saudara, engkau yang ketika mendengar firman, engkau berkata, firman ini bukan buat saya. Saya punya kisah tersendiri. Saya mengambil kesimpulan saya sendiri. Itulah sebabnya saya memilih firman. Tidak semua firman berlaku atas hidup saya. Saudara, berapa banyak saudara engkau yang berkata, saya menolak kebenaran yang satu ini. Saya enggak mau kebenaran ini menjadi nyata dalam hidup saya. Dan berapa banyak saudara, engkau yang berkata kepada firman Tuhan, firman ini enggak berlaku bagi saya. Dan engkau mengalami banyak sekali penghalang di dalam hidupmu untuk menerima firman. Saudara yang berkata demikian di dalam hatimu, maukah saat ini di dalam hadirat Tuhan, Bapak berada di hadapan saudara dan Bapak rindu untuk berurusan secara pribadi dengan saudara.
Maukah saudara jujur dan terbuka di hadapan Bapa dan berkata, Tuhan, saya orangnya Tuhan. Saya yang menolak firman. Saya yang enggak mau terima firman. Saya yang selama ini terhalang untuk melakukan firman Tuhan. Saudara yang berkata demikian, mari saya ajak bersama-sama dengan saya, taruh tanganmu di dadamu. Dan mari saat ini kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan maukah saudara engkau akui dosamu di hadapan Tuhan. Akui kesalahanmu, akui pelanggaranmu, akui sikap hatimu yang keliru. Dan ungkapkan itu kepada Tuhan. Tidak perlu keras-keras, tidak perlu didengar oleh sebelahmu. Tetapi saat ini kita mau bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Mari saya ajak setiap kita ambil waktu pribadi dengan Tuhan. Katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Katakan, hanya Engkau, Saudara, Allah yang mengenal setiap hati kita. Hanya Engkau. Yes, Engkau yang mengenal hati kami. Saat hati kami menolak firman-Mu, saat hati kami bereaksi negatif terhadap kebenaran, tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Yes, Tuhan, kami mau bertobat Tuhan. Kami mau lembutkan hati kami. Kami mau terima firman-Mu, mencangkokkan firman-Mu. Yes, bawa kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Mari saya ajak jemaat Tuhan bangkit berdiri, angkat tangan, sembah Dia. Katakan, Tuhan, Engkau yang kenal hatiku Tuhan. Hanya Engkau. Yes. Mari saya ajak setiap pribadi. Izinkan Tuhan sendiri yang berbicara secara pribadi. Izinkan Roh Kudus sendiri. Yes. 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 Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yes. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap benih kebenaran yang sudah ditaburkan boleh tumbuh di tanah hati kami yang baik. Ketika kami menerima firman-Mu Tuhan, ketika kami belajar untuk cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah, untuk kami
menerima firman-Mu dengan cara kami mendengarkan, membaca, untuk kami merenungkannya siang dan malam. Untuk kami izinkan Roh Kudus yang memasukkan benih itu ke dalam hati kami. Dan kami izinkan benih itu yang bekerja, bertumbuh di dalam tanah hati kami yang baik. Dan kami mau singkirkan segala penghalang, kotoran-kotoran telinga rohani yang menghalangi kami mendengarkan suara-Mu, yang menghalangi kami Roh Kudus untuk berbicara dalam setiap hati kami. Apakah itu gadget kami, apakah itu pekerjaan kami, apakah itu kekhawatiran kami, atau apakah itu dosa kami sendiri ya Tuhan. Apapun itu, Tuhan, kami mau singkirkan, kami mau akui itu di hadapan-Mu. Dan kami mau izinkan Tuhan, untuk firman-Mu itu kami terima dengan lemah lembut. Firman-Mu yang berotoritas, yang berdaulat atas hidup kami. Kami mau dicangkokkan oleh firman-Mu yang bertentangan dengan pikiran kami sendiri, bertentangan dengan perasaan kami sendiri, yang bertentangan dengan kehendak kami sendiri. Tuhan, kami berdoa anugerah-Mu yang memampukan kami untuk menyangkal diri, untuk kami memikul salib, dan kami beroleh anugerah untuk mengikut Engkau Yesus, sampai kami taat melakukan firman-Mu, dan buah-buah itu dihasilkan oleh pertobatan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Roh Kudus yang terus melanjutkan karya-Mu, kebenaran-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus yang menuntun, membimbing, menginspirasikan kami sampai kebenaran-Mu itu menjadi nyata dan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Sebelum duduk saudara, datangi 7 orang, tatap matanya, salami dia, bilang begini, tinggal prakteknya. 2, 3. Tinggal prakteknya. Praktek Om. Praktek. Haleluya. Sekali lagi Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang sangat luar biasa. Terima kasih Pastor Elsid sudah memberikan firman. Saya baru tahu kenapa gereja itu kadang banyak sekali yang lebih memilih duduk di belakang. Karena saya duduk di depan seperti saya ditampar-tampar gitu kan, seperti saya seperti tatapan matanya ke sana, wah seperti saya merasa dihakimi. Sepertinya di saya semua ini gitu kan. Jadi wajar banyak orang memilih duduk di belakang karena saya sebagai kepala keluarga Pak, sangat merasakan apa yang Bapak ceritakan. Ya kan. Terima kasih buat ya pelayanannya dan keluarga. Terima kasih sudah bersedia melayani kami di sini, jauh-jauh dari Jakarta, dan ya kita tahu Bogor pasti macet di weekend. Dan welcome buat teman-teman sekali lagi yang sudah beribadah di sini bersama keluarga. Kita percaya kita adalah satu dalam Kristus, kita menjadi keluarga di dalam kerajaan sorga. Dan terima kasih juga untuk keluarga dari Pelsit, dari anak-anak yang datang ke sini juga. Ada teman-teman Pelsit juga dari sini yang datang ke sini. Wow, Welcome. terima kasih. Kami senang sekali bisa bersama-sama beribadah hari ini di gereja kami yang baru, Pak. Ini baru setahun lebih lah, hampir 2 tahun. Dan selanjutnya kita akan ada juga thank you buat para volunteers. Jadi mulai dari hari Sabtu itu sangat luar biasa pelayanannya, kita berdiri, kita kasih applause buat teman-teman yang sudah mempersiapkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyediakan waktunya, yang sudah menyangkal diri, mengorbankan agenda pribadinya untuk mempersiapkan ibadah hari ini. Selanjutnya minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Chris, Gembala CDC Bogor.
Dan kita juga akan ada spiritual journey juga minggu depan. Lalu kita akan ada juga ibadah CDC. Hari ini saya Oh, SJ-nya hari ini. oh ya hari ini. Hari ini, oh sorry. Hari ini kita ada spiritual journey juga. Dan setiap minggu kita ada CDC Kit buat Bapak Ibu yang memiliki anak. Ya, bisa ajak, kita ada guru-guru sekolah minggu yang siap melayani untuk bertumbuh bersama di sini. Dan kita juga percaya kita harus regenerasi karena kekuatan dari gereja itu adalah regenerasi. Kita ingin memberi yang terbaik untuk anak-anak kita untuk bertumbuh bersama-sama dalam firman. Ya hari ini juga akan ada spiritual journey di nanti akan mulai sekitar jam 11 ada empowerment di sini. Teman-teman yang ikut itu jangan pulang, jangan lupa bahwa hari ini ada spiritual journey. Selanjutnya ada ibadah Jumat Agung. Minggu depan itu ada ibadah Jumat Agung di jam 4 sore, teman-teman, di Grand Forest juga di sini. Tanggal 7 jam 4. Jam 3. Jadi kenapa kita lebih milih jam 3 karena kalau udah terlalu sore nanti ya jam 3 udah sampai sini. Karena ketika udah mulai jam 4 ke atas itu udah banyak orang berbuka puasa keluar. Jadi kita akan mulai jam 4, jam setengah 4 itu kalau bisa udah ada di sini. Selanjutnya kita akan ada retreat, itu anak-anak youth dan teen yang akan retreat. Kita akan ya bersama di tanggal 30 April sampai 1 Mei 2023. Itu biaya Rp375.000. Yang memiliki sepupu, saudara-saudari juga silakan diajak untuk ikut dalam retreat ini. Selanjutnya kita akan ada mesbah doa setiap hari Senin jam 19. Mari kita bersama-sama berdoa di sana jam 9. Saya sendiri banyak merasakan mujizat yang terjadi dalam hidup saya, ikut dalam doa di setiap hari Senin dan Kamis. Jadi buat teman-teman yang kita ada kegiatan juga doa di hari Kamis di jam 6 di Ruko Sekre. Jadi ada Senin dan Kamis. Jadi ada 2 doa. Lalu kita ada doa, layanan doa dan konseling juga buat teman-teman yang sedang mengalami problem dalam hidup. Teman, mari kita juga bisa dukung dan kita bisa konseling juga di gereja kita juga ada pelayanan itu. Lalu Kersel, mari teman-teman yang belum tergabung dalam Kersel, saya sangat merasa diberkati dengan keluarga tergabung dalam Kersel. Dan kami merasakan bahwa di Kersel juga kami mendapat dukungan doa, mendapatkan mentoring. Jadi buat teman-teman yang belum ikut Kersel, mari lebih aktif di Kersel. Selanjutnya ada coffee break. Nanti pulang, jangan dulu pulang, mari kita menikmati coffee break yang sudah disiapkan oleh volunteer juga di depan. Dan nanti pas di coffee break di luar, kita sama-sama di luar semua karena ruangan akan dipakai untuk dipersiapkan untuk spiritual journey. Mungkin itu aja dari pengalaman dari saya, dari kami. Jangan lupa nanti kelas untuk yang ikut Empower jam 10.55 sudah ada di ruangan ini. Kita akan mulai jam 11. Lalu kita minta Pastor Chris untuk doa berkat. Terima kasih. Ya, tadi saya akan luruskan ibadah Jumat Agung tanggal 7 jam 4 sore. Ya, jam 4 sore. Sekali lagi jam 4 sore. Kenapa? Jam 4 sore ini kalau kita lihat daerah sini jam 5 sudah cukup macet perjalanannya. Kita untuk menghindar kemacetan, jadi kita majukan 1 jam, jadi jam 4 sore. Dan siapkan hati untuk kita ibadah Jumat Agung. Dan yang kedua, spiritual journey sebentar lagi hari ini, ya jam 11 siang, Empower Class kita akan masuk peserta
Dan hari ini juga kita akan memberi persembahan buat Tuhan. Kita akan berdoa, Bapak Ibu, persembahan Bapak Ibu bisa dimasukkan ke dalam amplop, dan kalau tidak juga bisa melalui QR code ya yang tertera di layar, bisa ditampilkan. Ya, persembahan Bapak Ibu ada persembahan untuk operasional, persembahan diakonia, dan persembahan persepuluhan. Persembahan ini semua untuk kemuliaan Tuhan, dan mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh mendengar firman-Mu, dan kami mau juga menjadi berkat untuk gereja-Mu Tuhan. Bagi banyak orang, kami memberi dengan apa yang kami miliki, kami memberi dengan sukacita, memberi dengan rasa bersyukur kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, pemberian bisa dimasukkan ke dalam amplop dan bisa masukkan ke dalam kotak yang ada di belakang. Dan hari ini juga kita akan akhiri ibadah kita mengucap syukur untuk firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman ini adalah kekuatan bagi kita, firman ini menjadi kehidupan di dalam kita, dan firman ini ada kuasa, ya, ada kuasa. Saya percaya kita semua ini anak-anak Tuhan, Tuhan ingin kita rindu untuk datang lebih kepada Tuhan. Kita rindu untuk cari Tuhan, dekat sama Tuhan. Mari kita satukan hati. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Ora basikara bahaya. Ora basikara bahaya. Bersyukur Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur untuk Roh Kudus, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami semua. Biar kami semua Tuhan boleh lebih lagi Tuhan mengenal isi hati Tuhan. Melalui firman-Mu, Roh Kudus beri kerajinan, ketekunan untuk kami bisa melakukan firman Tuhan. Kami mau terus Tuhan dalam kehidupan kami diubahkan, sehingga kami menghasilkan buah-buah dalam pertobatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tuntun setiap umat-Mu di tempat ini mengenal Tuhan lebih lagi dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan untuk terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Tuhan. Terimalah sukacita dari Tuhan, dan terimalah kasih sayang dari Tuhan Yesus. Dia akan terus membawa engkau masuk dalam rencana Tuhan. Diberkatilah keluargamu dengan hidup rukun dan berkelimpahan. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan, usahamu. Tuhan beri keberhasilan, dan apapun studimu, sekolahmu, kuliahmu, Tuhan beri terus berprestasi, mendapatkan satu prestasi yang baik. Terima kasih Tuhan. Kasih sayang Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Kita terus terima kasih dari Tuhan. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Amin. Mari kita berikan pujian kepada Dia yang tertinggi. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau
next week. Berkati.